anak saya dibully. Dibilang anak nggak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati, sedih sekali karena anak saya tidak melakukan hal itu, tapi dia dihujat sama orang-orang yang tidak tahu melakukan hal seperti itu. Aku tahu aku salah, kan aku yang lakuin. Aku nggak mau melibatkan banyak orang di dalam ini, makanya aku lebih milih diem. Jadi awalnya tiba-tiba ada debt collector datang ke rumah aku. Aku kaget. Dan security aku di bawah juga panik. Bun, ada berapa orang? Debt collector yang datang. Gede-gede. Cari apa gitu loh. Ini ada tagihan mobil. Masalahnya mobilnya nggak ada di aku juga. Katanya debt collectornya, asistennya bilang di sini mobilnya. Permasalahannya apa? Belum dibayar. Mobilnya ada di mana? Gak tahu, nggak ada di rumah aku juga nggak tahu bentuk mobilnya yang mana. Habis itu aku langsung chat, ini kenapa ya, kok bisa ada kesini? Tapi di responnya tuh di sini ada ya intinya debt collector datang. Debt collector datang, nggak dibalas. Karena kan rumah Pondok Indah juga sewa kok ternyata. Awalnya aku tinggal di apartemen, terus dia bilang, ya udah kita pindah rumah aja. Aku bilang kan kita masih ada rumah di Rempoa, kenapa nggak mau pindah dari Rempoa gitu loh, kita ngabisin duit lagi buat sewa rumah. Aku nggak mau, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang sama aku, nggak apa-apa, ini kita rumahnya mau beli tapi boleh coba, istilahnya ya dibilangnya iya pokoknya tenang aja lah, ini pasti dibeli gitu loh istilahnya. Pondok Indah akhirnya aku baru tahu sewa, dan ketika itu sewaannya juga udah mau habis. Nah waktu itu rumah belum selesai, sewa udah mau habis. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, aku balik lagi aja ke apartemen atau Rempoa gitu. Ternyata kok aku kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah. Kasur buat siapa? Aku nggak pesen, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Security diomelin habis-habisan dong. Karena kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau kirim kasur ke apartemen. Terus kenapa akhirnya nyangkut ke masalah rumah, masalah 200 juta? Jadi gini kok, aku rasa ya, rumah yang sekarang ditinggalkan ini, itu masih ada tanggungan di bank. Nominalnya juga fantastis. Pada saat kita sebelum perceraian, kita sudah membuat surat notaris pembagian harta. Ini berdasarkan pengadilan atau kalian berdua aja? Notaris, berdua dengan pengacara. Udah, ini kita diskusi loh. Aku ada chatnya, kita diskusi dengan baik-baik gitu. Terus? Jadi diskusi hak asuh di mana, gitu, pembagiannya apa. Dari awal aku minta, ya udah nggak apa-apa, aku hanya minta satu aset ini aja. Aset yang? Ya di Cilandak. Ya? Ya di Cilandak. Di Cilandak. Yang 3? Yang 3 nggak apa-apa buat dia. 3 ada Rempoa, ada villa, ada apartemen. Terus dia bilang, jangan. Udah kamu 2 aja, biar adil. Oh bagus. 2. Dan ada chatnya juga, kamu bisa capture chat ini untuk dijadikan bukti. Oke, fair lah. Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang oke. Tapi ini masih ada di bank. Yang aku tahu, yang di bank itu tadinya cuman yang Cilandak. Jadi dia bilang sertifikatnya dijaminkan ya untuk biaya bangun rumah. Jadi aku dikasih tahu malam, besok ikut ya ke bank tanda tangan. Tanda tangan apa? Ya pokoknya ya ini buat bangun rumah. Uangnya berapa aku nggak tahu gitu loh. Jadi ya udah gitu. Tapi aku dari dulu kontraktor. Jadi akhirnya dia bilang ya udah sini gue yang bangun aja. Gue mau bangun buat cucu gue. Dia bilang kayak gitu dengan sangat happy-nya. Tapi aku keluarin harga paling murah. Spek paling bagus, mau ngomong apa, dia nggak ada duitin satu peser pun. Ini punya keluarga, nggak mungkin diduitin gitu loh. Akhirnya di vendor ke papi. Tetap uangnya dari Ruben kan, yang ngasih kan? Iya, dia bayar. Aku selalu bilang kok, hitam putih dia yang bayar.
Oh. Dia bayar. Habis itu mandek. Terus tapi pembangunan tuh udah setengah. Kadang tuh kalau bangun rumah kok, lu nggak bisa tinggalin setengah. Semen kurang, lu harus beli. Papi aku ada pakai duit dia sendiri juga, gitu loh. Oh, nalangin ya? Nalangin dong, karena ya namanya rumah anak, Iya. pasti dia nalangin gitu loh. Ya akhirnya pakai uang papi aku dulu dong. Papi aku santai, tenang gitu terus. Tapi aku bilang, ya nggak bisa Pak, ini kan secara profesional gitu loh. Bisa uang berarti pakai uang papamu semua? Pakai uang papa sama pakai uang aku. Oh, kalian patungan. Jadi Tapi yang di papi tuh nominalnya masih lumayan lah kok. kok Ruben itu 11 miliar lebih, kamu keluarin uang juga nggak? Uang, keluarin. Berapa banyak kamu keluarin uang? Aku lagi hitung juga kok. Sejauh ini yang kamu hitung berapa? Sejauh- 20 miliaran keluar gitu. Betul. Nah, terus Ini itu masih berlanjut hitung ya kok. Tiba-tiba tahu, aku tiap kali chat gitu ya, kadang aku tanya gimana ayah pembayaran rumah aman nggak gitu. Ada juga aku mention gitu, aman kok nggak apa-apa gimana gitu. Terus tiba-tiba ada surat kok ke rumah, surat peringatan pembayaran. Aku konfirmasi ke dia. Udah katanya, aku tanya bank juga nggak mau buka. Katanya aku bukan debiturnya gitu loh. Dan ini suratnya udah sampai mau dilelang. Akhirnya saya ke bank. tunggakannya udah berapa lama emang? Dari tahun 2024 ya. Gimana kalau misalnya over kredit? Pindahkan ke saya. Utangnya berapa? Saya tanya dulu dong. Akhirnya keluarlah ya satu nominal. Pertamanya harus cash. Saya bilang, saya kalau cash saya nggak kuat. Berapa nominalnya yang keluar itu? 14 M kok. Berapa? 14 M. Yang sisa yang harus dibayar? Iya. Tiba-tiba ganti lagi. Saya nggak mau. Kalau cuman kayak gitu pindah nama. Harus dibayar balik uang klien saya. Aku taunya cuma yang Cipete di bank. Karena rumah Rempoa itu bagian aku kan. Ayah, surat rumah Rempoa di mana? Tiba-tiba dia infoin aku. Kan ada di bank. Kapan diinfoin? Setelah perceraian. Oh, dijaminkan juga? Dijaminkan juga. Aku nggak tahu. Ini mandek nih. Yang omongan rumah tadi kita ngomongin tuh. Udah mandek sampai di situ aja kok. Terus tiba-tiba minta surat villa. Gimana tuh? Pengacara aku kan pasti nggak kasih kan. Tapi sampai akhirnya aku berpikir aku sudah merelakan. Jadi aku pindah aja. Kalau memang mau dilelang, dilelang. Untuk hidup yang lebih nyaman dan damai lah.